Istri CEO saya bab 71-80. King Feng Li, kamu hanya karyawan biasa. Bagaimana mungkin kamu pacar Wan Qiuxia? Qiang Hu menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Dia tahu bahwa Wan Qiuxia adalah orang yang sombong. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga berstandar tinggi, bahkan orang biasa pun tidak akan meliriknya. Jika Li Lifeng adalah orang kaya generasi kedua, Qiang Hu pasti akan mempercayainya. Namun, melihat pakaian yang dikenakan Li Lifeng, jelas bahwa ia hanyalah seorang karyawan biasa. Mustahil seorang gadis yang baik hati, kaya, dan cantik menyukai seorang karyawan tetap. Aku benar-benar pacar Wan Qiuxia. Aku tidak percaya padamu. Bagaimana caranya agar kau percaya bahwa aku adalah pacar Wan Qiuxia? Kecuali jika kamu menciumnya. Qiang Hu tertawa sinis. Ia tahu Wan Qiuxia sangat menjaga dirinya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menciumnya kecuali pacarnya. Baiklah, aku akan memuaskan keinginanmu. King Feng Li tersenyum dan memutuskan bahwa dia akan mencium Wan Qiuxia, jadi Qiang Hu akan menyerah. Ia meraih pinggang mungil Wan Qiuxia, mengarahkan bibirnya ke bibir merahnya, dan memberinya ciuman Prancis. Rasanya manis dan sangat nyaman. Wan Qiuxia tidak menyangka Li King Feng seberani ini dan akan menciumnya di depan banyak orang. Itu adalah ciuman pertamanya. Bodoh, lepaskan aku. Wan Qiuxia tersipu dan berkata dengan suara rendah. Wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang, dan kecepatannya meningkat 100 kali lipat. Kalau aku melepaskanmu, Qiang Hu pasti nggak percaya kalau aku pacarmu. Kaxia, tutup matamu saja dan nikmati saja. King Feng Li tersenyum ringan, menghembuskan napas ke telinganya dan berkata. Bibirnya terus mencium bibir merah Wan Qiuxia, seperti sedang memakan buah persik, ada rasa manis dalam kelembutannya. Orang jahat, kenapa kau harus menindasku? Awalnya, Wan Qiuxia ingin mendorongnya, tetapi Li King Feng memeluknya erat-erat, sehingga ia perlahan tenggelam dalam ciuman dan tersesat. Apa yang kulihat? Direktur Xia mencium Li Qingshan. Ya Tuhan, apakah ini kiamat? Apakah aku sedang bermimpi? Bung, kamu tidak bermimpi, itu benar. Semua orang di sekitar mereka melolong seperti hantu. Mereka semua sedih. Wan Qiuxia adalah wanita cantik dari perusahaan es dan salju. Ia digilai banyak orang, dan sekarang, ia mencium Li King Feng. Semua orang iri. Ciuman itu berjalan sangat halus dan alami dan keduanya tenggelam di dalamnya. Saudari Xia, mulutmu manis sekali, kata Li King Feng sambil tertawa. Bodoh, kau bicara begitu keras. Mendengar ejekan Li King Feng, tubuh Wan Qiuxia bergetar. Wajahnya memerah seperti mawar yang malu, kecantikannya tak terlukiskan. Melihat mereka berdua berciuman, wajah Qiang Hu berubah dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengejar Wan Qiuxia selama setengah tahun. Belum lagi berciuman, dia bahkan belum pernah memegang tangannya. Tapi pria di depannya ini mencium Wan Qiuxia. Dia pantas mati. Wan Qiuxia, dasar jalang bodoh. Aku mengejarmu selama setengah tahun dan kau tak pernah mengizinkanku menyentuhmu sekalipun. Kupikir kau orang yang polos, aku tak menyangka kau akan sepelacur itu. Kau mencium seorang pria di depan semua orang. Wajah Qiang Hu berkerut dan dia berkata dengan keras. Suaranya penuh amarah dan umpatan. Mendengar bantahan Qiang Hu, Wan Qiuxia gemetar karena marah, wajah cantiknya penuh dengan kesedihan. Awalnya ia mengira Qiang Hu adalah seorang pria sejati, tetapi ia tidak menyangka Qiang Hu akan begitu tak tahu malu dan menghinanya di depan semua orang. Qiang Hu, kau tak tahu malu. Kaulah yang bernafsu. Wajah cantik Wan Qiuxia dingin dan ia berkata dengan marah. Dasar jalang bodoh, kau mencium pecundang ini. Suatu hari nanti aku akan menidurimu. Wajah Qiang Hu tampak berkerut dan dia berkata dengan marah, semua kata-katanya sangat kasar. Bersihkan mulutmu. Mendengar Qiang Hu tidak hanya menghina Wan Qiuxia tetapi juga dirinya, Li Qingshan menjadi marah, kilatan cahaya dingin muncul di matanya. Saya Direktur Departemen Keamanan, ayah saya Wakil Presiden. Kau, pecundang yang malang, berani melawan saya. Apa kau tidak mau bekerja di sini lagi? Wajah Qiang Hu gelap, suaranya penuh ancaman. Saudari Xia, maafkan aku, ini semua salahku. Menghadapi celaan Qiang Hu, King Feng Li tiba-tiba mulai meminta maaf kepada Wan Qiuxia. Ada banyak kebingungan di wajah Wan Qiuxia, dia bertanya, mengapa kamu meminta maaf padaku? Kaxia, dulu aku seharusnya menembak Qiang Hu TL, dalam bentuk sperma ke tembok, tapi aku tidak sengaja menembaknya ke gua air TL, bahasa gaul untuk Fajai-Jai dan membiarkannya menghinamu seperti ini setelah dia dewasa. Maafkan aku. King Feng Li mengerutkan kening, wajahnya penuh penyesalan. Anjing, Wan Qiuxia mulai menertawakan kata-kata Li King Feng. Li King Feng ini jahat sekali,
dia memarahi Qiang Hu dengan cara yang kreatif. Dia bahkan tidak perlu mengumpat. Semua orang di sekitar mereka ikut tertawa. King Fengli begitu biadab, mengatakan bahwa dia adalah ayah Qiang Hu, ini adalah kutukan tingkat tertinggi. Ejakulasikan dia ke dinding. Orang hebat macam apa yang bisa memikirkan penghinaan seperti itu? Banyak orang menatap Li King Feng dengan kagum. King Fengli, kau cari mati saja. Qiang Hu tentu saja mengerti apa yang dikatakannya. Ia tiba-tiba menjadi sangat marah karena dibandingkan dengan sperma. Qiang Hu, tolong sampaikan penyesalanku pada ibumu. Seharusnya aku mundur saja daripada membiarkanmu keluar untuk menyakiti orang lain. Lili tersenyum tipis. Kata-kata yang diucapkannya begitu kuat hingga mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kau benar-benar mencari mati. Wajah Qiang Hu berubah masam, dia hampir mati karena marah mendengar kata-kata King Fengli. Dia tahu bahwa sekalipun diberi waktu 20 tahun lagi, dia tetap tidak akan mencapai taraf kutukan seperti yang dialami oleh King Fengli. Karena dia tidak bisa menang secara verbal, maka dia akan menyelesaikannya secara fisik. Ha! Qiang Hu berteriak dengan marah dan mengayunkan tinjunya. Tinjunya melengkung di langit dan menghantam kepala King Fengli. Hati-hati! Wajah Wan Qiuxia berubah dan berseru. Saat ini, Wan Qiuxia sangat khawatir. Ia tahu bahwa Qiang Hu adalah kepala Departemen Keamanan dan ahli Taekwondo tingkat 4. Ia sangat khawatir Li King Feng akan terkena pukulan. Namun, yang mengejutkan Wan Qiuxia dan kerumunan adalah Li King Feng berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya tanpa bergerak. Ia tidak peduli dengan pukulan Qiang Hu, seolah-olah pukulan itu tidak ada. Karena kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. King Fengli tertawa dingin. Dia tiba-tiba menendang kaki kanannya seperti kilatan petir, dan mengenai bagian perut Qiang Hu. Pong! Tubuh Qiang Hu bagaikan peluru, ia langsung terlempar dan jatuh tersungkur ke tanah. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan tidak bisa menggerakkan satu pun anggota tubuhnya. Satu tendangan dan Qiang Hu kalah. Wan Qiuxia menutupi bibir merahnya, wajahnya yang cantik dipenuhi keterkejutan. Qiang Hu adalah direktur keamanan dan dia kalah dengan satu tendangan, Li King Feng begitu kuat. Semua orang di sekitar mereka ternganga dan menatap Li King Feng dengan kaget. Mereka juga terkejut dengan tendangan kuat itu. Bab 72. Tuan Muda Zhang ingin menjadi adik kecil. King Fengli, ayo pergi. Melihat raut wajah Qiang Hu yang menyedihkan, raut wajah Wan Qiuxia berubah. Sambil menggenggam tangan Li Qingshan, ia bergegas meninggalkan kafe. Dia tahu bahwa ayah Qiang Hu adalah wakil presiden perusahaan dan sangat protektif terhadap putranya. Li King Feng hanyalah staf penjualan biasa. Dia akan kena masalah jika menyinggung wakil presiden. Dasar jalan sialan, pecundang. Aku nggak akan memaafkanmu. Melihat keduanya pergi, Qiang Hu berdiri dengan susah payah. Sambil menyeka darah di sudut mulutnya, ia berkata dengan kejam. Saudari Xia, mengapa kau menarikku untuk lari? Tanya Li King Feng dengan cemberut dan bingung. Kamu memanggilku kakak Xia, jadi aku akan memanggilmu King Feng. Apakah kamu tahu siapa Qiang Hu? Alis indah Wan Qiuxia berkerut dan berkata dengan khawatir. Ya, dia kepala Departemen Keamanan. Saya tidak khawatir dengan kepala Departemen Keamanan. Lagi pula, saya kepala Departemen Penjualan. Saya bisa membantu Anda menghentikannya. Tapi ayahnya kan wakil presiden perusahaan. Wakil presiden. Bukan masalah besar. King Fengli cemberut dan tampak tidak peduli. Ayahmu kan wakil presiden, jadi kamu sombong. Istriku kan presiden. Kalau dia mau cari masalah, siapa yang takut? King Feng. Kali ini salah Suster Xia. Aku menyeretmu ke dalam masalah. Wajah cantik Wan Qiu dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan menjadikan Li King Feng sebagai tameng. Jika King Fengli dipecat oleh perusahaan, dia akan menyesalinya seumur hidup. Kak Xia, kamu kan pacarku. Mana mungkin aku membiarkan si brengsek Qiang Hu itu menyiksamu? King Fengli tersenyum lembut, tidak peduli. Mendengar kata-kata itu, wajah Wan Qiuxia memerah dan hatinya menjadi sangat malu. Ia mengaku sebagai pacar Li King Feng untuk mengusir Qiang Hu. Tak disangka, pria ini malah mendaftarkan dirinya sendiri. Akan tetapi, mendengar King Fengli mengatakan dia adalah pacarnya, Wan Qiuxia tidak hanya tidak marah, dia juga merasa sedikit malu, seolah-olah dia ingin menjadi pacarnya jauh di dalam hatinya. Apakah aku jatuh cinta pada King Feng? Wajah cantik Wan Qiuxia memerah. Ia tidak tahu apakah ia menyukai Lili, atau ia menyukainya. Singkatnya, perasaan itu manis dan malu. King Feng, dengarkan Suster Xia. Jangan pergi bekerja hari ini, ambil cuti saja. Kalau-kalau Qiang Hu datang mencari masalah. Wan Qiuxia menekan rasa malunya, lalu berkata dengan lembut.
Saudari Xia, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa mengeluarkanku dari perusahaan es dan salju, kata Li Qingfeng sambil tersenyum dan percaya diri. Meskipun penuh percaya diri, Wan Qiuxia masih sangat khawatir. Lagi pula, dia tidak tahu hubungan antara Lily dan Suelin. Baiklah, Suster Xia, aku akan bekerja. King Feng Li melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal kepada Wan Qiuxia, dan kembali bekerja di departemen penjualan. Mengenai pengingat Wan Qiuxia, dia tidak peduli. Di matanya, Qiang Hu hanyalah seekor semut yang bisa dia hancurkan kapan saja. Sesampainya di bagian penjualan, Lily menyadari orang-orang bertingkah aneh. Mereka semua menjauh setelah melihatnya dari jauh. Dulu, orang-orang di bagian penjualan akan menyapa Lily dan bertanya apakah dia sudah makan. Sekarang, ketika mereka melihatnya, mereka langsung menghindarinya seperti wabah. Apakah aku begitu menakutkan? King Feng Li memutar matanya, tak bisa berkata apa-apa. Saudaraku, kamu tidak menakutkan, tapi memukul Qiang Hu itu menakutkan. Orang-orang di departemen penjualan tahu identitas Qiang Hu. Dia putra wakil presiden. Li Qingfeng pasti akan dipecat setelah memukulnya. Orang-orang di departemen penjualan tidak ingin dipecat bersama Lily, jadi wajar saja mereka menghindarinya dari kejauhan. Lily duduk di sana sepanjang sore, bosan. Tak seorang pun berbicara dengannya. Ia senang bisa bebas. Dia ingin mengobrol dengan Xiao Yue Zhang, tetapi dia tidak ada di sana sepanjang hari, sedang merundingkan bisnis di luar, yang membuatnya makin bosan. Tentu saja, Qiang Hu tidak melakukan apa-apa. Kembali ke ruang keamanan, ia menulis surat laporan, dan menyerahkannya kepada CEO Suelin. Qiang Hu menuduh King Feng Li memukulinya dan ingin memecatnya. Namun, Qiang Hu merasa tertekan karena CEO Suelin tidak menghubunginya sepulang kerja. Surat laporan yang menuduh Li Qingfeng bagaikan batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada jejaknya sama sekali setelah ia menyerahkannya. Saatnya pulang. Lily melirik arlojinya, tepat pukul 6 sore. Setelah memilah-milah formulir laporan, ia berjalan keluar dari departemen penjualan dengan tangan di punggungnya. Bukankah Li Qingfeng mengalahkan Qiang Hu? Kenapa dia baik-baik saja sore ini dan tidak dipecat? Orang-orang di departemen penjualan menjadi riuh, bingung, dan kacau. Wala! Hujan mulai turun ketika King Feng Li baru saja keluar dari gedung. Saat dia keluar pagi tadi, langit sedang mendung. Tapi tiba-tiba hujan baru turun sekarang, dan hujannya deras sekali. Tetapi meskipun hujan, dia punya sesuatu untuk dilakukan. King Feng Li mengeluarkan telepon, menghubungi nomor Tuan Muda Zhang dan berkata, Tuan Muda Zhang, apakah Anda ada waktu malam ini? Apakah kamu King Feng Li? Suara Zhang sedikit terkejut. Tentu saja aku. Kamu tidak menyimpan nomor ponselku. Ya. Aku cuma nggak ngangka kamu bakal nelpon aku hari ini. Cari tempat. Aku akan menyembuhkanmu sekarang. Li Qingfeng berkata dengan santai. Dia telah berjanji kepada Tuan Muda Zhang untuk menyembuhkan sindrom penis pendeknya. Saya tinggal di komunitas Oak Bay di Jalan Guangwu. Unit 1, lantai 3, unit timur. Tuan Muda Zhang menyampaikan pidatonya, suaranya penuh kegembiraan. Ia menderita penyakit ini selama 20 tahun dan telah menderita banyak penghinaan. Kini ada kesempatan untuk menyembuhkannya, ia sangat bahagia di dalam hatinya. Tunggu aku. Aku akan ke sana. Li Qingfeng menutup telepon, menghentikan taksi, dan melaju ke komunitas Oak Bay. Distrik Oak Bay terletak di Jalan Guangwu dan merupakan komunitas mewah. Rata-rata orang tidak mampu tinggal di sana, hanya orang kaya. 20 menit kemudian, Lily tiba di komunitas Oak Bay. Ia mendaftar kepada penjaga pintu di tengah hujan dan tiba di unit 1 di lantai 3 timur. Sementara itu, Tuan Muda Zhang telah menunggu di pintu. Melihat Lily yang basah kuyup, raut wajahnya tampak terkejut. King Feng Li, kamu tidak membawa payung, tanya Tuan Muda Zhang. Tidak. Tapi yang lebih penting adalah mengobati masalahmu, sedikit basah bukan masalah besar. Li Qingfeng tersenyum tipis, tidak peduli. Mendengar kata-kata King Feng Li, mata Tuan Muda Zhang berbinar penuh rasa terima kasih. Sejak Tuan Muda Zhang didiagnosis sindrom penis pendek, baik ayah maupun ibunya tidak menyukainya. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, bahkan kerabat dan teman-temannya pun memandang rendah dirinya. Tak seorang pun memperlakukan Tuan Muda Zhang dengan baik selama 20 tahun terakhir. Meskipun tinggal di keluarga kaya, ia sama sekali tidak merasakan kehangatan, hatinya sedingin es. Namun, Li Qingfeng datang untuk mengobatinya di tengah hujan. Hatinya tersentuh dan hidungnya perih, seolah-olah air mata akan segera mengalir. Tuan Muda Zhang, Anda menangis. Melihat Tuan Muda Zhang hendak menangis, wajah King Feng Li tampak bingung dan dia berkata. King Feng Li, aku,
Tuan Muda Zhang bersumpah bahwa jika kamu dapat menyembuhkan penyakitku, aku akan menjadi adikmu. Sambil menyentuh hidungnya yang perih, Tuan Muda Zhang berkata dengan penuh tekad. Bab 73. Resep rahasia untuk menyegarkan ginjal dan memberdayakan penis. Kakak Zhang, tolong beritahu aku bagaimana kau bisa terluka di dalam rahim ibumu, tanya Li Qingfeng sambil tersenyum. Ia perlu mengetahui penyebab penyakitnya agar bisa mengobatinya dengan tepat. Sekitar 20 tahun yang lalu, ibu saya hamil sebelum menikah. Agar tidak mengganggu bisnis rintisan ayah saya saat itu, beliau pulang ke desa untuk melahirkan. Kondisi di sana sangat buruk. Saat saya lahir, salju turun dan suhu di luar di bawah 0 derajat. Udara dingin dan membeku. Saya tidak punya selimut saat lahir, jadi saya terkena radang dingin. Berbicara tentang kejadian di masa lalu, Zhang menjadi sangat sedih. Mehem, aku mengerti sekarang. Udara dingin masuk ke tubuhmu sehingga kau lahir dengan defisiensi yin di ginjalmu. Setelah mendengar penjelasan Zhang, Lily pun mengerti. Udara dingin masuk ke tubuhnya saat ia lahir, sehingga energi qi ginjalnya hancur, dan penisnya mengalami radang dingin. Apa itu defisiensi yin pada ginjal? Zhang tampak bingung, seperti bayi yang penasaran. Ia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan dan kesehatan. Defisiensi ginjal bisa berupa yin atau yang. Defisiensi yin pada ginjal terjadi ketika punggung dan lutut Anda lemah. Kedua kaki Anda tidak akan kuat, qi ginjal tidak mencukupi, penis kecil, dan disfungsi ereksi. Anda adalah contoh klasik defisiensi yin pada ginjal. King Feng Li tersenyum dan berkata, dan pada dasarnya memberinya kelas kesehatan. Ada yin dan yang di dalam tubuh manusia. Seseorang bisa saja kekurangan yin atau yang, dan ia perlu mengobati gejalanya dengan tepat agar bisa pulih. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng, mata Zhang terbuka. Ini pertama kalinya ia mendengar bahwa mungkin ada kekurangan yin atau yang. Sebelumnya, ia hanya mendengar tentang kekurangan ginjal secara umum. Sekarang ia tahu bahwa ia hanya kurang berpendidikan saat itu. Namun, penjelasan Li Qingfeng tentang defisiensi yin pada ginjal membuat Zhang lebih bahagia. Karena ia bisa membicarakan gejalanya, pasti ada pengobatan. Ia sangat percaya pada Li Qingfeng. Zhang, buka bajumu. Aku perlu memberimu akupuntur. Kata Li Qingfeng sambil mengeluarkan 9 jarum. Ini, tidak baik, aku laki-laki. Wajah Zhang memerah dan dia berkata dengan malu. Cepatlah, aku tidak tertarik pada pria. King Feng Li tertawa, dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Zhang akhirnya melepas bajunya dengan enggan. Kau tak akan tahu tanpa melihatnya, tapi penisnya memang sangat kecil. Lily tahu bahwa aliran qi ginjal Zhang tidak lancar karena penyumbatan tertentu, dan itulah sebabnya ia terlahir dengan disfungsi ereksi. Selama ia mengeruk ginjalnya, ia akan baik-baik saja. So. Li Qingfeng mengambil jarum-jarum itu dan menggunakan 9 jarum pemberdaya penis. Ia melakukannya dengan sangat cepat dan menusukkannya ke titik sensu, titik gerbang kehidupan, titik pinggang, serta 6 titik lainnya. Ke-9 titik tersebut terhubung ke ginjal dan semuanya merupakan tempat mengalirnya qi ginjal. 15 menit kemudian, Lily membantu Zhang mengeluarkan semua energi dingin dari ginjalnya. Energi dingin dari ginjalnya kini dapat mengalir ke seluruh tubuhnya. Sudah selesai, bagaimana perasaanmu? Tanya Li Qingshan sambil mencabut jarum suntik. Aku merasa luar biasa. Zhang merasa luar biasa, gelombang udara panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya terasa hangat. Ketika qi ginjal mengalir ke penisnya, tiba-tiba penisnya terangkat, bukan hanya terangkat, tetapi juga tumbuh 3 cm. Ah, penisnya sudah lebih panjang dan ereksi, kata Zhang dengan gembira sambil melihat perubahan pada penisnya. Cepat pakai bajumu, apa yang kau teriakkan? Melihat Zhang begitu bersemangat, Li Qingshan mengerutkan kening dan memarahi. Terima kasih, Saudara Li. Mulai sekarang, aku akan menjadi adikmu, kata Zhang sambil mengenakan pakaiannya dengan serius. Li Qingfeng merawatnya dan membantunya menjadi pria sejati kembali. Tentu saja, ia bersedia menjadi adik laki-laki Li Qingfeng. Meskipun bukan adik laki-laki, ia bahkan akan memanggil Lily dengan sebutan ayah jika perlu. Mengalami disfungsi ereksi sangat menyakitkan dan tak seorang pun ingin menjadi Kasim. Itu akan menjadi hukuman terburuk bagi seorang pria. Zhang, membiarkanmu, tuan muda dari keluarga 4 besar, menjadi adik laki-lakiku, agak menyedihkan, kan? Tidak. Sama sekali tidak, Saudara Li. Kau telah mengembalikan martabat seorang pria kepadaku, kau telah memberiku kehidupan kedua. Masuk akal jika bahkan orang tuaku memanggilmu saudara, kata Zhang tulus. Mengenai kemampuan medis King Feng Li, dia sangat yakin akan hal itu. Ginjal Anda telah dikeruk, sekarang qi Anda akan mengalir dengan baik.
Sekarang saya akan memberi Anda resep rahasia untuk menyegarkan ginjal Anda agar membantu menstabilkan kondisi Anda. Lily tersenyum tipis, lalu memutuskan untuk memberinya resep untuk memperbaiki ginjalnya. Lagi pula, ia terlahir dengan cacat ini, jadi ia membutuhkan banyak suplemen. Terima kasih, Saudara Lee. Karakter Zhang berubah dengan cepat, sejak setuju menjadi adik laki-laki Lily, nadanya menjadi lebih hormat. Ini resep rahasia untuk membantu Anda memperkuat ginjal. Ada velvet, akar bunga bulu domba, Cordyceps sinensis, gorgon, euphormia, Chinese wolfberry. King Feng Li menggunakan pena dan menulis resep di selembar kertas, di sana tertera nama obat Cina dan jumlahnya, lalu dia memberikannya kepada Zhang. Zhang menerima resep itu dengan gembira. Rasanya seperti mendapatkan harta karun yang tak ternilai. Ia lebih bahagia daripada jika memenangkan 5 juta yuan. Selain resep ini, Anda juga bisa menjalani terapi makanan. Jika Anda ingin memperkuat yang dan melengkapi ginjal Anda, maka Anda harus makan lebih banyak kenari, wijen hitam, kacang hitam, telur, daun bawang, ubi jalar, kastanye, burung puyuh, daging anjing, daging sapi, testis dan penis anjing, testis dan penis banteng. King Feng Li tersenyum ringan dan memberitahu Zhang beberapa makanan yang harus dia makan. Obat adalah obat, makanan adalah terapi makanan. Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat jika menggunakan keduanya secara bersamaan. Saudara Lee, kau luar biasa. Kau tahu banyak formula rahasia untuk memperkuat ginjal, kau idolaku. Zhang tampak seperti mengidolakan Li King Feng. Ia sangat yakin akan kemampuannya, Saudara Lee memang tahu banyak. Semakin dia mengenal Saudara Lee, semakin dia merasa bodoh. Ia yakin, asal dia mau melakukan apa yang dikatakan Saudara Lee, maka dia pasti bisa menguatkan ginjalnya dan menjadi lelaki tangguh, serta membuat para wanita menjerit di ranjang setiap malam. Sudah jam 8, aku harus pergi. Li King Feng tersenyum tipis dan bersiap untuk pergi. Dia sudah merawat Zhang, dan Zhang sedang tidak ada urusan di sini, jadi wajar saja kalau dia harus pulang. Saudara Lee, tunggu sebentar. Kamu butuh sesuatu. Saudara Lee, ini 1 juta yuan, ambillah. Zhang mengeluarkan cek 1 juta yuan dan memberikannya kepada Lily. Zhang awalnya ingin memberi Li King Feng uang lebih banyak, bahkan jika dia memberinya 100 juta yuan, dia masih berpikir itu sepadan. Karena ia menyembuhkannya, ia memperbaiki masalah yang tak mampu diatasi oleh semua spesialis dan dokter terkenal. Namun, meskipun Zhang adalah putra tertua perusahaan Zhang, semua uang dan aset keluarga berada di bawah kendali adik laki-lakinya. Jadi, ia sebenarnya tidak punya banyak uang, ia hanya punya 1 juta yuan ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Zhang memberikan semua uangnya kepada Lily. Ini adalah bukti nyata rasa terima kasihnya kepada Lily. Ambil kembali uangmu, atau aku akan marah, kata Lily Qingshan dengan nada tidak puas dan menolak tawaran 1 juta yuan dari Zhang. Saudara Lee, ini sedikit ucapan terima kasih dari saya. Kalau Saudara Lee tidak menerimanya, saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Kalau kamu panggil aku Saudara Lee, itu artinya kamu menganggapku teman, dan aku mengobati penyakitmu karena kamu temanku. Kalau kamu memberiku uang, apa maksudnya? Saudara Lee, aku hanya tidak ingin kau membantuku dengan cuma-cuma, kata Zhang tulus, terdengar nada terima kasih dari nada bicaranya. Bab 74. Mentraktir kakak Feng saat keluar malam. Tuan Muda Zhang, kalau soal uang, aku tidak akan datang di tengah hujan untuk menyembuhkanmu. Apa kau lupa berapa harga liontin giokku? King Feng sedikit mengernyit dan menolak tawaran 1 juta yuannya. Liontin gioknya telah terjual seharga 10 juta yuan. Apakah dia butuh uang? Tidak. Dia bersedia menyembuhkan penyakit Tuan Muda Zhang karena dia memperlakukannya sebagai teman. Saudara Lee, saya akan mendengarkan Anda dan menyimpan uangnya. Tuan Muda Zhang hampir menangis lagi ketika mendengar King Feng menyebutnya sebagai teman. King Feng adalah orang pertama dalam 20 tahun yang memperlakukannya sebagai teman. Aku pergi dulu. Hubungi aku kalau ada apa-apa. King Feng melambaikan tangannya dan bersiap pergi. Saudara Lee, tunggu sebentar. Ada apa? Saudara Lee, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau uangnya. Tapi aku ingin mentraktirmu keluar malam. Kamu harus ikut denganku malam ini sebagai tanda terima kasihku. Tuan Muda Zhang berkata dengan tulus. Baiklah, kita mau kemana, seru King Feng sambil mengangguk. Ia harus setuju, kalau tidak, Tuan Muda Zhang tidak akan tenang. Saudara Lee, ayo kita pergi ke istana Kaisar Jari Giok. Itu bisnis keluargaku. Tuan Muda Zhang tersenyum dan menyebutkan sebuah tempat. Baiklah. King Feng mengangguk dan berjalan keluar bersama Tuan Muda Zhang. Vroom. Tuan Muda Zhang mengendarai mobil sport Benz-nya dan membawa King Feng menuju istana Kaisar Jari Giok. Istana Kaisar Jari Giok terletak di Jalan Pekerja.
Kompleks hiburan kasual ini dilengkapi spa, sauna, pijat minyak, dan layanan khusus XOXO. Setelah 20 menit, Tuan Muda Zhang dan King Feng tiba di Kaisar Jari Giok. Ketika dia mendongak, dia melihat sebuah bangunan besar 13 lantai. Bangunan itu didekorasi mewah dengan dekorasi emas, dan 4 pelayan wanita cantik berdiri di pintu masuk. Semua pramusaji mengenakan congsam berbelahan tinggi yang memperlihatkan kaki mereka yang ramping dan pucat, yang menarik perhatian orang-orang yang lewat. Selamat datang Tuan Muda. Keempat nyonya rumah cantik itu buru-buru membungkuk dan berkata ketika mereka melihat Tuan Muda Zhang. Ya, Kakak Li, ayo pergi. Tuan Muda Zhang mengangkat tangannya dan memimpin King Feng di depan. Siapa orang ini? Tuan Muda sedang menunjukkan jalan untuknya. Para pelayan wanita tercengang. Mereka semua diam-diam mengingat wajah King Feng dalam hati agar bisa melayaninya dengan baik di masa depan. Dekorasinya bagus. King Feng memuji saat dia berjalan menuju Kaisar Jari Giok. Koridor-koridor Jade Finger Emperor semuanya dilapisi ubin emas. Dindingnya seluruhnya emas, begitu pula lampu gantungnya. Rasanya seperti sedang berjalan di dalam istana. Saudara Li, ayo kita mandi dan pergi ke sauna. Tuan Muda Zhang tersenyum tipis dan berkata dengan keakraban. Oke. King Feng mengangguk setuju. Ia basah kuyup karena hujan, dan tubuhnya lengket dan tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Tuan Muda Zhang membawa King Feng ke bak besar. Bak mandi itu luasnya lebih dari 300 meter persegi. Setelah keduanya berendam dan masuk ke sauna, mereka merasa segar dan rileks. Saudara Li, ayo, kita pijat. Tuan Muda Zhang berkata dengan wajah gembira dan memimpin King Feng ke ruang VIP yang mewah. Ruangan itu disebut Aula Kaisar. Luasnya 100 meter persegi. Terdapat 2 kamar tidur di dalam aula yang bisa digunakan para tamu untuk berbagai keperluan. Berbagai jenis minuman keras dan buah-buahan disajikan di atas meja emas. Ada anggur merah, bir, vodka, brandy, serta semangka, anggur, pisang, dan buah naga. Tuan Muda, layanan apa yang Anda butuhkan? Seorang wanita muda yang cantik masuk dan bertanya dengan hormat. Wanita itu sangat cantik dan berusia sekitar 30 tahun. Ia memiliki wajah yang menawan dan bibir tipis bak buah ceri. Ia mengenakan setelan jas hitam profesional yang semakin menambah pesonanya. Namanya Yukin Tang dan dia adalah manajer di Jade Finger Emperor. Saudari Qin, ini saudara Li saya. Apakah ada wanita cantik akhir-akhir ini? Tuan Muda Zhang akrab dengan Yukin Tang dan memanggilnya kakak Qin. Yukin Tang tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Zhang. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia tahu betapa bangganya Tuan Muda Zhang. Dia memiliki standar yang sangat tinggi dan bahkan tidak peduli pada Tuan Muda Chen. Namun sekarang, dia memanggil pemuda di depannya dengan hormat sebagai saudara Li. Hal ini membuat Yukin Tang sedikit terkejut. Namun, Yukin Tang telah lama berkecimpung di dunia hiburan dan sangat cerdas. Ia menduga bahwa pemuda itu pasti sangat penting bagi Tuan Muda Zhang. Ia pasti bukan orang biasa. Senang bertemu denganmu, saudara Li. Kami punya banyak wanita cantik di sini. Ada yang polos, seksi, menggoda, dingin. Oh ya, kami juga punya seorang mahasiswa di sini, dan dia masih perawan. Mereka semua memberikan pijatan yang luar biasa. Yukin Tang tersenyum menawan dan memperkenalkan gadis-gadis itu kepada King Feng dan Tuan Muda Zhang. Saudari Qin, minta mereka berkumpul di ruangan dan biarkan saudara Li memilih. Tuan Muda Zhang melambaikan tangannya dan meminta Yukin Tang untuk segera menangani urusan itu. Ia tak mau membuang waktu. Selain memijat saudara Li, ia juga ingin menguji kekuatan adiknya. Baiklah, aku akan segera kembali. Suster Qin tersenyum tipis dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, ia membawa puluhan gadis masuk. Semua gadis mengenakan rok mini yang memperlihatkan kaki putih pucat mereka. Mereka semua memukau. Ada yang polos, ada pula yang seksi, menggoda, atau sedingin es. Beberapa bahkan mengenakan pakaian perawat, pramugari, dan pelayan. Mereka berdandan untuk menggoda para wanita yang berseragam. Salam Tuan Muda. Puluhan gadis cantik itu tertunduk dengan wajah penuh kegembiraan. Bekerja di sini dan akhirnya bisa melihat sang guru muda yang legendaris, mereka jelas sangat gembira. Ini saudara Liku. Dia akan memilih duluan. Kalau dia memilihmu, kau harus melayaninya dengan baik. Oke, kata Tuan Muda Zhang kepada puluhan gadis cantik itu. Dimengerti. Semua orang menatap King Feng dengan mata panas ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Zhang. Pemuda ini pasti berasal dari latar belakang yang bergengsi jika ia bisa dipanggil saudara Li oleh Tuan Muda Zhang. Saya nomor 1. Saya berasal dari kota Songjiang. Saya berusia 20 tahun dan seorang perawat.
Spesialisasi saya adalah perawatan mulut dan pijat, ujar wanita cantik polos pertama yang mengenakan seragam perawat. Saya nomor 2. Saya berasal dari Xi'an. Saya berusia 22 tahun dan seorang pramugari. Saya ahli dalam pijat minyak dan Sage Crossing Ocean TL, semacam aksi seks yang aneh, jangan harap saya tahu. Kata wanita cantik kedua yang berseragam pramugari. Setelah beberapa saat, puluhan wanita cantik telah memperkenalkan diri. Saudara Li, mana yang kamu suka? Kamu bisa pilih dulu. Tuan Muda Zhang tertawa dan berkata. Nomor 3. King Feng mengangguk dan memilih nomor 3. Ketika para wanita cantik itu memperkenalkan diri, King Feng baru menyadari bahwa nomor 3 adalah seorang mahasiswa. Terlebih lagi, mahasiswa itu berpenampilan polos, tetapi juga agak dingin, yang membuatnya sedikit tertarik. Setelah King Feng memilih, Tuan Muda Zhang memilih seorang wanita cantik yang seksi. Para wanita cantik lainnya hanya bisa meninggalkan stand dengan kecewa. Saudara Li, aku akan pergi ke kamar sebelah kiri, dan aku akan meninggalkan kamar sebelah kanan untukmu. Tuan Muda Zhang memegang erat wanita cantik nan seksi itu dan berjalan menuju kamar tidur sebelah kiri. Tak lama kemudian, terdengar erangan dari kamar tidur sebelah kiri. Bab 75. Si cantik lugu Xiaoman Lu. Siapa namamu? Tanya King King sambil tersenyum tipis pada gadis di depannya. Gadis itu sangat cantik dengan kulit seputih salju, mata yang menawan, dan hidung yang mancung. Fitur wajahnya sangat indah dan wajahnya sempurna. Ia bagaikan patung giok yang diukir dengan indah, murni dan polos dengan sentuhan dingin yang samar. Membuat orang ingin menciumnya. Ia mengenakan rok mini merah muda yang memeluk lekuk tubuhnya dan sedap dipandang. Di balik rok mini itu, terdapat betisnya yang seputih salju, yang menarik perhatian banyak orang. Ini adalah kecantikan dengan kualitas terbaik. Wajah dan tubuhnya sangat prima, dan dia seorang mahasiswa. Membayangkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Namaku Xiaoman Lu, kata gadis berok mini merah muda itu dengan manis. Suaranya sangat merdu, lembut dan enak didengar. Namun, ketika ia melihat tatapan mata panas dari King Feng, wajah dan telinganya memerah. Kilatan kepanikan muncul di matanya yang menawan. Xiaoman Lu, nama yang bagus. Kamu pasti masih mahasiswa. Tanya King Feng sambil tersenyum tipis. Ya, benar. Wajah polos Xiaoman Lu menjadi semakin panik ketika melihat wajah tampan King Feng. Sikap dingin dan dinginnya yang dulu hanya pura-pura. Ini pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ini, jadi dia hanya bisa berpura-pura kedinginan. Itu adalah bentuk perlawanan terhadap lingkungan yang asing. Padahal, hatinya sudah sangat gelisah. Xiaoman, kamu adalah mahasiswi berprestasi dan ketua kelas. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu rendah dan sampai di tempat seperti ini? Xiaoman Lu mengkritik dirinya sendiri dalam hati. Namun ketika dia memikirkan ibunya yang berada di rumah sakit dan betapa dia sangat membutuhkan uang, dia mengumpulkan keberaniannya. Dia diperkenalkan ke sini oleh seseorang. Konon, semua pria di sini sangat dermawan dan memberi tip ratusan ribu. Untuk mendapatkan uang, dia terpaksa datang ke sini. Xiaoman Lu, ini takdir kita bertemu. Namaku Li King Feng, mari kita berkenalan. Li King Feng mengulurkan tangannya dan menjabat tangan lembut Xiaoman Lu. Namun, ia tak langsung melepaskannya. Ia menggenggam tangan gadis cantik itu dan mengelus telapak tangannya dengan jarinya. Hal ini membuat Xiaoman Lu semakin panik. Seluruh wajah, telinga, dan lehernya memerah. Li, aku minta 1.000 yuan untuk pijat, kata Xiaoman Lu dengan nada khawatir. Ia takut pemuda tampan itu akan menolak pijatannya jika harganya terlalu tinggi. Ia mencoba melepaskan tangannya, tetapi tidak berhasil. Wajah polosnya semakin memerah. Pria tampan ini tampak tidak senonoh. Dia memanfaatkanku. Tatapannya menjadi malu. Tapi, ia beruntung bertemu pria setampan itu saat pertama kali ke sini. Lebih baik memijat pria tampan daripada memijat pria tua. Ia diam-diam berpikir dalam hati. Xiaoman, apakah kamu tahu cara melakukan pijat minyak atau perawatan tangan? Li, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Bagaimana dengan orang tua dorong gerobak atau semut panjat pohon, TL, lagi-lagi, nama-nama adegan seks yang aneh yang tidak kuketahui. Kak Feng, aku juga tidak tahu itu. Xiaoman Lu berlinang air mata. Wajah polosnya dipenuhi kecemasan dan ia hampir menangis. Dia tidak tahu layanan apapun yang disebutkan oleh King Feng. Ini hari pertamanya di Jade Finger Emperor dan dia baru belajar cara memijat. Karena dia sangat membutuhkan uang, ketika dia mendengar Tuan Muda Zhang membawa seorang VIP, dia pun mengajukan diri untuk dibawa masuk oleh Suster Qin. Xiaoman Lu beruntung karena dipilih oleh VIP Tuan Muda Zhang. Namun,
Ia juga kurang beruntung karena tidak tahu cara melakukan layanan-layanan yang disebutkan sebelumnya. Apa? Kamu masih perjaka, padahal ini hari pertamamu di sini, garis bawah. King Feng garis bawah memutar bola matanya dan sedikit terdiam. Dia datang ke sini untuk mencari wanita cantik untuk bersantai. Akan lebih baik jika mereka bisa menggulung spray 300 kali. Tapi gadis cantik di depannya tidak tahu apa-apa. Hal ini membuatnya sedikit terdiam. Semua pria tahu tentang pijat Asia. Pria yang bilang tidak tahu itu pembohong. King Feng menyadari bahwa wanita cantik ini datang ke sini untuk mencari uang. Dia pasti sudah di sini sejak hari pertama, dan dia tidak tahu apa-apa selain memijat. Kak Feng, biar aku pijat untukmu. Kalau menurutmu 1000 yuan terlalu mahal, aku bisa memberimu diskon. Aku sangat butuh uang. Wajah polos Xiao Manlu dipenuhi kerinduan. Ia takut King Feng akan menolak sarannya. Ibunya akan menjalani operasi besok. Jika ia tidak bisa menghasilkan uang hari ini, ibunya tidak akan bisa menjalani operasi dan nyawanya akan terancam. Demi ibunya, dia rela merendahkan martabatnya dan datang ke distrik lampu merah ini. Tidak harus murah. Pijat saja aku, kalau kamu kerja bagus, aku akan beri kamu lebih banyak uang, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Kalau cewek cantik cuma bisa pijat, ya dia yang dapat pijat. Terima kasih, Saudara Feng, kata Xiao Manlu dengan penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa dia beruntung telah bertemu seseorang yang begitu santai. Dia mendengar dari gadis-gadis lain bahwa banyak wanita harus melakukan layanan khusus dengan pelanggan. Mereka akan dipaksa jika tidak mau. Pemuda tampan ini jauh lebih baik. Xiao Manlu mulai memijat punggung King Feng dengan tangan pucatnya. Ia belum berpengalaman, jelas ini pertama kalinya ia memijat pelanggan. Kamu bisa, Xiao Man. Demi ibumu, kamu harus melayani pelanggan pertama dengan baik. Ia menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Rasanya sangat menyenangkan. Setelah pijat Xiao Manlu, tubuh King Feng terasa sangat nyaman dan rileks. Pori-pori tubuhnya tampak terbuka. Sungguh menyenangkan bagi seorang pria mendapatkan pijatan seluruh tubuh dari seorang gadis cantik. Pria yang belum pernah mengalaminya tidak akan mengerti betapa nikmatnya pijatan itu. Ini pertama kalinya Xiao Manlu memijat, jadi ia masih belum berpengalaman dan gugup. Ia tak sengaja menyentuh kemaluan King Feng, yang membuatnya mengerang lega. Wajah Xiao Manlu memerah dan semakin panik. Ia ingin bersembunyi di dalam lubang. Pijat berakhir dalam 1 jam. King Feng menatap Xiao Manlu yang bersimbah keringat dan matanya memanas. Si cantik tak hanya berpenampilan polos, payudaranya juga besar, setidaknya berukuran 36D. Payudaranya memantul dan menarik perhatian. Kak Feng, pijatannya sudah selesai, kata Xiao Manlu dengan wajah memerah. Tatapan mata panas dari King Feng membuatnya semakin malu. Ya, layanan Anda bagus. Apakah Anda punya rekening bank? Saya akan mentransfer uangnya. Kak Feng, kamu bisa langsung memberikannya ke resepsionis di depan. Aku tidak menerima uang, dia akan memberikan uangnya kepadaku. Saya akan membayar pijatnya. Tapi karena pijatmu enak, saya juga akan memberi tip. Tips. Benarkah? Terima kasih, Saudara Feng. Mata menawan Xiao Manlu berbinar dan ia berkata dengan penuh semangat. Dia pernah dengar kalau pijatannya enak, pelanggannya pasti memberi tip, beberapa pelanggan yang murah hati bahkan memberi tip ratusan yuan. Dia sangat membutuhkan uang, jadi dia menjadi gembira saat mendengar bahwa dia mendapat tip. Bab 76. Memasak mie telur untuk Su Elin. Saudara Li, ini kartu bank saya. Nomornya 622. Xiao Manlu mengeluarkan kartu banknya dan memberitahu informasi kartunya kepada King Feng. Baiklah, aku akan segera mentransfernya kepadamu. King Feng tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia masuk ke sistem perbankan online dan mentransfer 10.000 yuan kepada Xiao Manlu. Dia tahu bahwa Xiao Manlu sangat membutuhkan uang, jadi dia memberinya 10.000 yuan. Dia punya 10 juta yuan di rekeningnya. 10.000 yuan itu cuma uang receh, tapi bisa bantuin cewek cantik ini. Kenapa enggak? Aku pria yang sangat baik. Akulah perwujudan kesatria dan keadilan. Puji King Feng dalam hati. Xiao Manlu, apakah kamu menerimanya? Belum, Li. Transfernya butuh 1 jam. Baiklah, kalau begitu kamu harus memeriksanya 1 jam kemudian. Aku akan pergi, sampai jumpa lagi jika kita memang ditakdirkan. King Feng tersenyum ringan, melambaikan tangan dan meninggalkan stan. Dia tidak memberitahu Lu Xiaoman berapa banyak uang yang telah dia berikan. Dia merasa tidak perlu menyombongkan diri tentang perbuatan baik. Saudara Li orangnya baik sekali, dia pasti memberiku beberapa ratus yuan sebagai tip. Mata Xiao Manlu berkedip dan dia berpikir dalam hati sambil melihat King Feng pergi.
Dia tidak melihat berapa banyak uang yang ditransfer oleh King Feng kepadanya, jadi dia tidak tahu berapa banyak uang yang diberikannya. Dalam benaknya, beberapa ratus yuan sudah cukup. Kalau saja dia tahu Li memberinya uang 10.000 yuan, mungkin dia akan langsung pingsan saat itu juga. Saudara Li, bagaimana pelayanan kecantikan nomor 3? Tuan Muda Zhang bertanya dengan jahat saat dia melihat King Feng berjalan keluar dari kamar tidur sebelah kanan. Pelayanannya luar biasa. Beritahu yang lain, dan pastikan mereka tidak mempersulitnya. Kata King Feng kepada Tuan Muda Zhang. Ia takut Xiaoman Lu akan dimanfaatkan. Tenang saja, Saudara Li. Di masa depan, dia hanya akan melayanimu. Tak seorang pun boleh menyentuhnya. Tuan Muda Zhang sangat cerdik dan berkata dengan yakin sambil menepuk dadanya. Bagaimana denganmu? Bagaimana? Tadi ada keributan yang cukup keras. Saudara Li, terima kasih. Kemampuan penyembuhanmu sungguh ajaib. Penisku tak hanya ereksi, aku juga bercinta dengannya selama 1 jam penuh. Dia menjadi gembira saat mengingat betapa nyamannya si cantik itu. Semua ini dibawakan kepadanya oleh Saudara Li. Tuan Muda Zhang tahu bahwa Saudara Li telah memberinya martabat seorang pria. Tanpa Saudara Li, ia akan menjadi kasim seumur hidup. Ya, cobalah untuk mengatur kehidupan pribadimu di masa depan. Tubuhmu baru saja pulih. Ingatlah untuk minum obatmu ketika sampai di rumah dan makan makanan yang menyehatkan ginjalmu. King Feng menepuk pundaknya dan mengingatkannya. Terima kasih, Saudara Li, saya akan berhati-hati. Bagus. Sudah jam 9 malam, aku harus pulang. Saudara Li, mengapa Anda tidak menginap di sini malam ini? Tidak apa-apa. Sampai jumpa. King Feng melambaikan tangannya dan berjalan pergi dengan tenang. Dia pergi diam-diam, persis seperti dia datang diam-diam. Setelah selesai dipijat, dia pergi tanpa pamrih. Ah, malam ini terasa sangat nyaman. King Feng berjalan di jalan dan menghirup udara segar. Tentu saja, pijatan Xiaoman Lu terasa lebih nyaman. Rasa lelahnya hilang sepenuhnya, dan tubuhnya dipenuhi energi. Energinya telah terisi kembali sepenuhnya. Tak heran jika ada yang bilang hanya perempuan yang bisa memberikan gairah terbesar bagi pria. Pernyataan ini memang benar. Malam sudah gelap dan hujan telah berhenti. Dia menghentikan taksi dan melaju menuju Istana Mulia. Tuan Muda Zhang ingin mengantarnya, tetapi ia menolak tawarannya. Ia tidak ingin Tuan Muda Zhang mengetahui hubungannya dengan Suelin. Memikirkan Suelin, King Feng merasa sedikit bersalah. Ia pergi, pijat, hari ini dan merasa sedikit bersalah. Namun, King Feng tidak dapat disalahkan, Suelinlah yang bersalah. Suelin adalah istrinya, tetapi sejak pernikahan mereka, ia selalu menolak untuk membiarkan pria itu menyentuhnya. Ia hanya mengizinkannya memeluknya. Dia adalah pria dengan hasrat seksual yang kuat dan membutuhkan wanita. Wajar jika dia pergi untuk pijat. Setelah setengah jam, King Feng tiba di rumah nomor 3. Dia mendorong pintu dan lampu masih menyala, ini membuatnya gugup. Ia pikir Suelin sudah tidur karena sudah lewat jam 9 malam. Ia tidak menyangka Suelin sudah bangun dan menunggunya di ruang tamu. Suelin mengenakan pakaian profesional berwarna hitam. Wajahnya begitu cantik dan dingin, dan setelan itu melekat erat pada tubuhnya yang indah. Suelin tidak suka memakai piyama, bahkan di rumah, dan berpakaian profesional setiap hari. Tentu saja, saat dia tertidur di kamar tidur, dia mungkin mengenakan piyama. Namun, kamar Suelin berada di lantai 2, sementara kamar King Feng berada di lantai 1. Meskipun mengenakan piyama, ia tidak bisa melihatnya. Suelin menatapnya ringan saat dia melihat King Feng. Ya, King Feng mengangguk. Ia merasa bersalah dan takut Suelin akan ketahuan. Dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat, suatu kejadian langka. Apa kamu sudah makan? Suelin jelas tidak menyadari keanehan King Feng dan bertanya dengan ringan. Aku juga belum, ayo masak. Baiklah sayang. Aku akan segera memasak. Takut bertemu mata dengan Suelin, King Feng buru-buru masuk ke dapur dan mulai memasak. Tapi sejujurnya, Suelin memang gila kerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, tetapi dia masih melihat-lihat dokumen perusahaan dan belum makan. Suelin juga ingin makan, tetapi dia tidak tahu cara memasak. Semua masakannya hangus, dan pengurus rumah sedang tidak ada di rumah, jadi dia hanya bisa menunggu sampai King Feng pulang. Terlebih lagi, dia merasa masakan King Feng lezat, jadi wajar saja jika dia memanfaatkan pria yang jago memasak ini. Tiba-tiba, seruan dari King Feng tiba-tiba muncul. Kebanyakan orang hanya bisa melihat ratu bisnis yang kuat, Suelin, tetapi hanya sedikit yang bisa melihat kerja kerasnya. Dia mengagumi wanita kuat ini dari lubuk hatinya. King Feng masuk ke dapur dan membuka kulkas. Ia menemukan beberapa sayuran, telur, dan sekotak mie.
Saya akan membuat mie telur. Karena suka makan mie telur buatannya lezat. Ia mencuci sayuran, lalu mengocok telur, menambahkan sedikit garam dan minyak wijen. Setelah itu, ia mengaduk adonan telur. Ia menyalakan kompor, merebus air, memasukkan mie dan telur, lalu menambahkan bok choy. Sebelum mengangkat mie, ia menambahkan sedikit garam dan beberapa tetes minyak wijen, dan sepanci mie telur yang lezat pun siap. Baunya harum sekali. Wajah Suelin dipenuhi kegembiraan saat melihat semangkuk mie telur lezat di depannya. Ia belum makan malam dan perutnya keroncongan. Ia mulai melahap semangkuk mie telur yang lezat. Mie-nya enak sekali. Suelin menepuk perutnya yang bundar dan memuji. Dia jarang memuji siapapun. Ini pertama kalinya dia memujinya. Tapi, mie buatan King Feng benar-benar lezat. Meskipun mie kuahnya biasa saja, mie-nya kenyal, telurnya segar, dan sayurannya hijau. Rasanya sungguh lezat. Sayang, apakah mie-ku enak? King Feng memakan mie terakhir dan bertanya sambil tersenyum. Mie Anda enak. Kalau kamu suka, lain kali aku akan membiarkanmu makan mie-ku lagi. Kata King Feng dengan jahat sambil tersenyum. Mie, itu plesetan. Bisa jadi merujuk pada makanan atau alat kelamin pria. Meskipun Suelin sangat cerdas, dia tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara pria dan wanita. Tanpa sadar, dia kembali terjebak dalam perangkap verbal King Feng. Bab 77. Intuisi istri mengerikan. Oh ya, sayang, aku ingin bertanya sesuatu. Aku menerima surat pengaduan hari ini. Hu Qiangzhang dari Departemen Keamanan mengatakan bahwa kau telah menyerangnya. Apa yang terjadi? Suelin sedikit mengernyit dan bertanya. Tiba-tiba ia teringat surat pengaduan yang diterimanya hari ini. Orang itu sangat arogan dan menghinaku, jadi aku menghajarnya. King Feng tersenyum tipis dan tampak tidak terpengaruh. Sayang, dia kepala Departemen Keamanan dan ayahnya wakil presiden perusahaan. Tolong jangan gegabah lagi di masa depan. Baiklah, aku akan menuruti kata-kata istriku. Kalau dia tidak datang dan menggangguku, aku tidak akan menyentuhnya lagi. Oh ya, kau tidak setuju dengan tuntutannya untuk memecatku, kan? Kau suamiku, mana mungkin aku setuju. Kalau aku memecat seseorang, dialah orangnya, kata Suelin dingin. Dia sangat protektif dan akan membalas dendam terhadap siapapun yang berani mencari masalah dengan suaminya. Jika ayah Hu Qiang bukan wakil presiden perusahaan, dia pasti sudah menyuruh pria itu menulis surat kritik diri. Sayang, kenapa aku bisa mencium bau di tubuhmu? Suelin menarik napas dan sekilas kebingungan muncul di matanya. Istriku, ini bau telur dan minyak wijen. Kata King Feng sambil menyeka keringat dingin di dahinya dan merasa bersalah. Intuisi istrinya begitu menakutkan, membuatnya gugup. Sayang, kenapa aku merasa ini seperti parfum wanita? Lagi pula, kenapa kamu berkeringat? Wajah cantik Suelin dipenuhi kebingungan. Aromanya sangat mirip parfum wanita. Istriku, kamu salah. Ini aroma telur dan minyak wijen. Aku agak lelah hari ini, aku mau istirahat sekarang. King Feng berpura-pura lelah dan berjalan menuju kamar tidurnya. Nyaris saja, ia hampir ketahuan. Ia menepuk dadanya dan merasakan jantungnya berdebar kencang karena takut. Konon, wanita memiliki indera penciuman yang tajam. Pernyataan ini memang benar. Suelin bisa mencium aroma parfum di tubuhnya. Tentu saja, aroma di tubuhnya berasal dari pijatan Xiao Manlu. Apakah ini benar-benar aroma minyak wijen dan telur? Wajah Suelin bingung dan matanya dipenuhi kecurigaan. Spa Kaisar Jari Giok. Ya ampun, 10.000 yuan. Xiao Manlu mengeluarkan ponselnya dan melihat riwayat transaksi. Wajah polosnya tertegun. Ia baru saja menerima pesan teks untuk transaksi tersebut. Ia mengira Li akan memberinya beberapa ratus yuan sebagai tip, yang mengejutkannya, pesan itu mengatakan bahwa ia telah menerima 10.000 yuan. Kakak Li, terima kasih. Wajah Xiao Manlu dipenuhi rasa terima kasih. Ia tahu dengan uang 10.000 yuan, ibunya bisa menjalani operasi besok. Ia bahkan bisa menemukan dokter terbaik untuk melakukan operasi bagi ibunya. Ibunya bisa diselamatkan. Tentu saja, ia bersyukur kepada King Feng. Hari kedua, cuaca cerah. Berbeda dengan cuaca kemarin yang suram. Tanah terasa hangat karena terik matahari. Kemarin, karena kelelahan, ia bangun sangat siang. Ia telah menggunakan 9 jarum pemberdaya penis untuk mengobati tuan muda Zhang dan menghabiskan banyak energinya. Namun, setelah beristirahat semalaman, energinya kembali pulih dan ia kembali bersemangat. Daya pemulihannya selalu sangat kuat. Setelah membersihkan diri, King Feng tidak sempat sarapan. Ia langsung menuju ke perusahaan. Sekalipun kecepatannya sangat tinggi, dia tetap saja terlambat ke kantor karena bangun kesiangan.
Kakak Li, kamu terlambat lagi. Xiao Yue sedih. Xiao Yue menatap King Feng dengan wajah agak marah, dan dia sedikit kesal. Hari ini ia mengenakan pakaian kuning pucat. Payudaranya yang besar hampir menyembul dari balik bajunya membuatnya tampak lebih feminin. Ia mengenakan sepatu hak tinggi berwarna perak dan memperlihatkan sebagian betisnya yang putih pucat, yang langsung menarik perhatian semua orang. Dia cantik, jadi dia terlihat cantik tidak peduli apa yang dia kenakan. Xiao Yuezhang adalah karyawan yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, ia juga merupakan pemimpin tim departemen penjualan dan bertanggung jawab atas kehadiran karyawan. Li sudah sering terlambat. Hal ini menempatkannya dalam posisi yang sulit. Menurut peraturan perusahaan, bonus kehadiran penuh karyawan yang terlambat akan ditarik. Namun, ia dekat dengan Li dan tidak ingin bonusnya dipotong. Kak Xiao Yue, aku janji tidak akan terlambat lagi, kata King King sambil tersenyum tipis dan berjanji pada Xiao Yue. Kakak Li, kau sudah bilang begitu berkali-kali. Tapi kau selalu saja terlambat. Kak Xiao Yue, beri aku kesempatan lagi. Aku janji ini yang terakhir. King Feng menggunakan tekniknya untuk memikat wanita. Ia memegang tangan Xiao Yuezhang dan berkata dengan nada memelas. Kakak Li, kita sedang bekerja. Jangan seperti ini. Wajah Xiao Yuezhang memerah dan ia tampak gugup. Bagaimana mungkin Kakak Li memegang tangannya saat bekerja? Akan gawat jika ada yang melihat mereka. Ah, sungguh memalukan. Kak Xiao Yue, tanganmu lembut sekali. King Feng menggenggam tangan lembut adiknya itu erat-erat, tak ingin melepaskannya. Kakak Li, pergilah bekerja. Jangan terlambat lain kali. Wajah Xiao Yuezhang tampak cemas dan ia bergegas membawa King Feng ke tempat kerja. Meskipun merasa nyaman memegang tangannya, ia takut orang lain akan melihatnya. Baiklah, Suster Xiao Yue, aku pergi dulu. King Feng mengelus telapak tangan Zhang Xiao Yue dan dengan gembira pergi bekerja. Godaannya terhadap gadis cantik ini setiap pagi membuat hidupnya semakin menarik. Sudah sehari. Kenapa King Feng belum dipecat? Benar. Saya dengar kemarin bahwa Kepala Departemen Keamanan, Qiang Huzhang, mengajukan pengaduan terhadap King Feng agar dia dipecat. Mungkin pemecatannya belum diumumkan. Dia membuat Direktur Departemen Keamanan marah. Semuanya pasti sudah berakhir baginya. Semua orang terkejut dan penasaran ketika melihat King Feng memasuki Departemen Penjualan. Mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Hei, rekan-rekan, kalian semua tampaknya ingin melihatku dipecat. King Feng mengerutkan kening dengan tidak senang dan berkata, kelompok orang jahat ini tidak menyukainya sejak hari pertama. Mereka tampak takut ia akan mencuri klien mereka dan bahkan tidak menyambutnya dengan baik. Sekarang setelah ia mendapat masalah, mereka mulai bergosip tanpa henti. King Feng, kau membuat Direktur Departemen Keamanan marah. Kau akan segera dipecat. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut cepat berdiri dan berkata dengan nada meremehkan. Siapa namamu? Apa aku mengenalmu? Balas King Feng sambil tersenyum dingin. Kamu. Mendengar bahwa King Feng tidak tahu namanya, pemuda berambut cepat itu marah dan berkata dengan lantang, begini, namaku Ping Wang, dan aku salah satu dari 3 tenaga penjualan terbaik di Departemen Penjualan. Ada 9 karyawan di Departemen Penjualan. Setiap bulan, akan ada evaluasi untuk melihat kinerja masing-masing. Mereka yang menjual lebih banyak perhiasan akan menerima penghargaan. Jika Ping Wang bisa menjadi salah satu dari 3 penjual terbaik, ia pasti punya keahlian. Tapi King Feng tahu Ping Wang sepertinya tidak menyukainya. Hal ini membuatnya bingung. Aku bahkan tidak mengenalmu, kenapa kau membenciku? Bab 78. Si cantik kecil sangat ketakutan. King Feng, kamu sudah lama bekerja di bagian penjualan, tapi belum menjual satu pun perhiasan. Sungguh memalukan. Ping Wang tersenyum dingin. Matanya berlumuran penghinaan. Dia adalah salah satu dari 3 orang teratas di Departemen Penjualan. Meremehkan orang yang menghasilkan uang tanpa bekerja sudah menjadi kebiasaannya. Tentu saja, pendapatnya tentang King Feng juga didasarkan pada beberapa alasan pribadi selain fakta bahwa dia tidak menjual perhiasan apapun. Ping Wang adalah sepupu Bo Wang. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Ketika Bo Wang menjadi pemimpin tim penjualan, Ping Wang menikmati kehidupan yang mewah, terkadang mendapatkan penghasilan yang tidak menentu. Singkatnya, hidup terasa menyenangkan. Namun, sejak Bo Wang dipecat oleh CEO, Ping Wang tidak menjalani kehidupan yang mudah. Kehidupan mewahnya bersama sepupunya lenyap, begitu pula pendapatannya yang tak menentu. Karena konflik dengan King Feng, Bo Wang dipecat. Jadi, wajar saja jika Ping Wang tidak menyukai King Feng. Terakhir kali ketika King Feng dan Xiao Yuezhang pergi ke KTV, Ping Wang lah yang memberitahu sepupunya, Bo Wang, tentang keberadaan King Feng. Orang ini benar-benar jahat.
Apa aku kenal kamu baik? Apa hubungannya aku jual perhiasan atau tidak? Apa kamu cuma bosan, atau marah karena istrimu selingkuh, jadi kamu cuma cari-cari kesalahanku? King Feng tersenyum dingin dan memarahi Ping Wang tanpa ampun. Mendengar omelan dari King Feng, wajah Ping Wang langsung memucat. Lidah orang ini tajam sekali. King Feng, departemen penjualan kami sedang memeriksa kinerja. Kamu tidak menjual apapun. Ini memalukan bagi departemen kami. Saya, sebagai anggota departemen penjualan, bertanggung jawab untuk menyuarakannya. Semuanya, benar, kan? Wajah Ping Wang muram dan berkata kepada orang banyak di sekitarnya. Ia ingin menduduki posisi moral yang tinggi dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk mendukungnya menyerang King Feng. Mendengar kata-kata Ping Wang, orang-orang di sekitar mengangguk, yakin bahwa dia benar. Karena sejak lama di sini, King Feng memang tidak menjual satu pun perhiasan. Peran utama departemen penjualan adalah menjual perhiasan. Jika Anda tidak bisa menjual barang, orang-orang tentu akan membenci Anda. Ping Wang, kurasa kepalamu terjepit pintu. Departemen penjualan dikelola oleh para manajer dan direktur departemen. Mereka bahkan tidak mengkritikku, tapi kau mengkritikku. Kau pikir kau siapa? Kata-kata King Feng membuat Ping Wang geram. Dalam hal adu mulut, Ping Wang masih jauh lebih rendah daripada King Feng. King Feng seperti Zhuge Liang dari 3 kerajaan, menggunakan kata-katanya untuk menguasai dunia dan membunuh orang melalui percakapan. Pergi sana, dasar bodoh. Istirahatlah. Jangan ganggu pekerjaanku. King Feng melambaikan tangan, tidak menghiraukannya dan berjalan menuju tempat duduknya. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Kerjasama antara Snow Corporation dan Liu Corporation sepenuhnya berada di bawah tanggung jawabnya. Dia harus meninjau isi dan materi kerjasama antara kedua perusahaan. Dia terlalu sibuk untuk menjawab Ping Wang. King Feng, beraninya kau merendahkanku. Aku tidak akan memaafkanmu. Melihat King Feng berkonsentrasi pada pekerjaannya, Ping Wang merasa geram dalam hatinya. Saat itu jam kerja, jadi ia hanya bisa menggerutu dalam hati. Lalu ia kembali ke tempat duduknya, kembali bekerja. Namun, Ping Wang tidak dapat berkonsentrasi sepanjang hari dan terus memikirkan bagaimana ia bisa membalas dendam pada King Feng. Orang jahat seperti dia sangat picik. Jika dimarahi, dia akan menyimpan dendam dalam hatinya. Tapi dia tidak terpikir bahwa dialah yang pertama kali mencari masalah dengan King Feng. Dialah yang meminta hinaan itu. Kakak Li, Presiden ingin aku memberitahumu untuk pergi ke perusahaan Liu dan merundingkan kerjasama. Ketika King Feng baru saja menyelesaikan materi 2 perusahaan, sosok ramping Xiao Yue Zhang berjalan masuk. Saudari Xiao Yue, perusahaan Liu memintaku pergi sekarang. Ya, Presiden sudah setuju. Cepatlah. Presiden bilang kamu harus menyelesaikan tugas ini. Kamu akan mendapat hadiah jika menyelesaikannya. Tapi kalau gagal, kamu tidak boleh makan. Saudari Xiao Yue, katakan pada CEO, dia memegang janjiku. King Feng tersenyum lembut, memasukkan materi ke dalam tas tangannya dan berjalan keluar dari departemen penjualan. Istriku, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini sebagai imbalanmu. Sambil tersenyum, King Feng berjalan keluar gedung. Ia menghentikan taksi dan melaju ke perusahaan Liu. Setengah jam kemudian, King Feng tiba di perusahaan Liu. Cantik, lama tak berjumpa. Apa kau merindukanku? King Feng pergi ke resepsionis dan berkata sambil tersenyum. Gadis di belakang meja resepsionis mengenakan rok profesional berwarna biru muda hari ini, yang serasi dengan wajah cantiknya, dan terlihat sangat cantik. Li Wang ingat gadis inilah yang menyambutnya terakhir kali ia datang menemui Ruyan Liu. Ketika Li Wang ingin menyusahkannya, gadis inilah pula yang menyuruhnya pergi. Gadis itu baik hati dan cantik. Ah, itu kamu. Melihat bahwa itu adalah King Feng yang terakhir kali, wajah cantik resepsionis itu berubah, merasa takut dalam hatinya. Dia ingat betul bahwa pria inilah yang terakhir kali mengalahkan Li Wang dan belasan petugas keamanan. Dia orang yang kasar, jadi dia agak takut. Cantik, apakah kamu takut padaku? Melihat gadis cantik jelita itu tampak ketakutan, King Feng sedikit terdiam. Aku pria tampan. Apa yang perlu ditakutkan? Aku tidak takut padamu. Meskipun gadis kecil itu berkata dia tidak takut, wajah kecilnya yang gugup berkata sebaliknya. Dia sebenarnya takut pada pria tampan di depannya ini, tapi terpaksa berpura-pura tidak takut. Ekspresi gugup dan takutnya itu sungguh menggemaskan. Si cantik, aku datang ke sini untuk Ruyan Liu. Apakah dia di sini? King Feng menggelengkan kepalanya, tidak menggoda si cantik mungil ini. Ia takut si cantik mungil ini akan ketakutan hingga menangis jika ia bicara lebih banyak. Presiden sedang menunggu Anda di kantor. Si cantik kecil tampak gugup dan berkata, baiklah.
Sampai jumpa. King Feng melambaikan tangan dan pergi dengan anggun. Ketika ia berbalik, ia kebetulan bertemu dengan Kepala Departemen Keamanan, Li Wang. Melihat Li Wang, raut wajah Li Wang berubah dan ia begitu ketakutan hingga ia berbalik dan melarikan diri, seperti tikus yang melihat kucing. Ia takut Li Wang akan memukulinya lagi. Sial! Apa aku benar-benar seseram itu? Melihat Li Wang langsung melarikan diri, King Feng berkata dengan canggung. Si cantik kecil di dekatnya terus mengangguk, seolah ingin berkata, ya, kamu menakutkan. Akhirnya si maniak kekerasan itu pergi. Melihat King Feng berjalan memasuki gedung, gadis kecil cantik resepsionis itu menepuk dada kecilnya dan berkata dengan lega. Sebenarnya, pria itu terlihat cukup tampan. Kalau saja dia tidak sekasar itu dan tidak menghajar belasan satpam, pasti bagus sekali. Pikir gadis kecil itu dalam hati. King Feng datang ke kantor Liu Ruyan, mengetuk pintu 3 kali sebelum mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Desain yang bagus. Melihat desain kantor itu, King Feng memujinya. Dinding kantor semuanya terbuat dari kristal, begitu pula lampu gantungnya. Bahkan meja kantornya pun berwarna putih keperakan. Kamu di sini. Melihat King Feng berjalan memasuki kantor, Ruyan Liu tersenyum menawan dan meregangkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. Nona Liu, Anda terlihat sangat cantik hari ini, puji King Feng dengan tulus. Ia merasa Ruyan Liu sangat cantik hari ini. Wajah Ger lembut, bibirnya merah, matanya sebening air, kulitnya halus, dan sosoknya anggun. Ia menawan dengan sedikit sentuhan seksi dan sangat menarik perhatian. Ia mengenakan gaun merah panjang yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Di balik gaun itu, betisnya yang seputih salju terekspos. Sepasang sepatu hak tinggi merah menghiasi kakinya yang indah. Merah yang menawan dan mempesona. Meskipun gadis resepsionis itu cantik, dia jauh dari Ruyan Liu. Bab 79. Ruyan Liu ingin menjadi adikku. Nona Liu, Anda sungguh cantik hari ini. Anda hampir membuat saya pingsan. King Feng tersenyum lembut dan menjadi penjilat. Seperti kata pepatah, memuji tidak pernah salah. Wanita senang mendengar bahwa mereka cantik, betapapun pintarnya mereka. King Feng datang ke sini untuk merundingkan kemitraan dengan Ruyan Liu. Tapi menjalin komunikasi yang baik sebelum itu akan membantunya mendapatkan lebih banyak keuntungan. Mulutmu manis sekali. Apa kamu makan madu pagi ini? Ruyan Liu tersenyum menawan, merasa sangat nyaman dan tersanjung oleh kehadirannya. Suasana hatinya sedang baik. Nona Liu, lihat dirimu. Kulit putih kemerahan, senyum indah, mata jernih, kecantikan alamimu sungguh luar biasa. Jantungku berdebar kencang hanya dengan melihatmu. King Feng memujinya lagi, membuat Ruyan Liu sangat puas. Kamu sungguh manis. Ruyan Liu menatapnya dengan menawan dan berkata dengan perasaan asmara. Nona Liu, saya di sini untuk membahas kerja sama dengan Anda hari ini. Ini kontraknya. Silakan lihat. King Feng menangkap kesempatan itu, mengambil kontrak yang telah disiapkan saat Ruyan Liu sedang gembira. King Feng tersenyum menawan, mengambil kontrak itu dan mulai membaca. Kontrak ini tidak berhasil. Perusahaan kami menginginkan 90% dari pendapatan, dan sisanya milik Anda. Dalam urusan bisnis, Ruyan Liu kembali ke identitas wanita besinya, secara langsung meminta sebagian besar keuntungan. Sial, ini terlalu rakus. Mendengar kata-kata Ruyan Liu, King Feng mengerutkan kening dan melengkungkan bibirnya, merasa tidak puas. Karena kedatangan King Feng, CEO memintanya untuk meminta pembagian keuntungan yang sama rata saat bermitra dengan Ruyan Liu. Sekarang Ruyan Liu menginginkan 90%. Tentu saja, itu tidak akan berhasil. Ini pertama kalinya dia melakukan sesuatu untuk istrinya. Dia tidak boleh gagal. Terlebih lagi, orang-orang di departemen penjualan selalu menertawakannya. Kali ini, ia harus bernegosiasi dengan Ruyan Liu untuk bekerja sama, dan membawa lebih banyak keuntungan bagi perusahaan, membuktikan dirinya kepada orang-orang di departemen penjualan. Nona Liu, maafkan saya atas kejujuran saya, tapi keuntungan yang Anda minta terlalu besar. Saya bisa memberi Anda maksimal 50%. King Feng menggelengkan kepalanya, menolak permintaan serakah Ruyan Liu. Dia pikir berteman dengan Ruyan Liu dan mengatakan bahwa dia cantik akan mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan. Dia tidak menyangka Ruyan Liu akan begitu ambisius. Tak heran Ruyan Liu bisa menjadi presiden perusahaan bernilai lebih dari 10 miliar. Dengan selera makannya yang rendah, sulit untuk tidak berhasil. Saya ingin 90% keuntungannya, kalau tidak, saya akan menolak bekerja sama dengan Anda. Ruyan Liu tersenyum menawan dan berkata, tidak peduli. Nona Liu, Anda memukul orang yang jatuh ke dalam sumur. Anda mengecewakan saya. King Feng sedikit mengernyit dan menunjukkan sedikit kekecewaan di matanya.
Ia mengira dirinya dan Ruyan Liu berteman, dan pihak lawan akan menyetujui kerjasama yang setara. Ia tidak menyangka pihak lawan menginginkan 90%. Jika ia setuju, Ice Snow Corporation tidak hanya tidak akan untung, tetapi juga bisa merugi. King Feng tahu bahwa perusahaan es dan salju sedang mengalami keretakan modal. Jika ia tidak dapat menanganinya dengan baik, perusahaan itu akan menghadapi kebangkrutan. Tuan Muda Chen dan 3 perusahaan keluarga lainnya juga mengepung perusahaan es dan salju. Keadaannya sekarang sudah mencapai titik kritis. Apa yang dilakukan Ruyan Liu niscaya akan mendorong Ice Snow Corporation ke dalam bahaya besar dan menyebabkannya tidak akan pernah bisa pulih. Tidak apa-apa kalau kamu mau 50% dari keuntungannya. Tapi kamu harus berjanji padaku. Ruyan Liu tersenyum licik dan berkata. Alasan mengapa dia menginginkan keuntungan ambisius sebesar 90% adalah untuk membuat King Feng memenuhi lebih banyak tuntutannya. Nona Liu, silakan. Bagaimana saya bisa membuat Anda setuju dengan pembagian 50/50? King Feng berkata dengan lemah dan menunjukkan sedikit ketidakpuasan dalam nadanya. Sangat mudah, asal kamu jadi saudara angkatku TL, di Tiongkok, ada istilah saudara angkat, saudara perempuan, ayah, ibu, del, hampir seperti saudara angkat, saudara perempuan, ayah, ibu di Facebook, tapi terkadang ada juga istilah seks. Sebagai saudara perempuan, aku akan mengurusmu, dan memberimu 50% keuntungan. Ruyan Liu tersenyum menawan dan mengutarakan pikirannya. Faktanya, yang diinginkan Ruyan Liu hanyalah menjadi saudara perempuan King Feng dan memiliki hubungan dengannya. Apa? Jadi kakak perempuanku? King Feng sangat bingung dan tak bisa berkata-kata. Setelah semua keributan ini, Ruyan Liu tidak menginginkan 90% keuntungan, melainkan menjadi kakak perempuannya. Dia tahu bahwa seorang Gandaddy, seorang Gandaughter, seorang Gunsister, dan seorang Gunbrother terkadang memiliki arti khusus. Terutama Gandaddy karena pada dasarnya itu adalah Sugar Daddy. Ruyan Liu ingin menjadi adikku. Apakah dia menyukaiku dan ingin merayuku? Pikir King Feng, agak sombong. Nona Liu, yang ini, F***K, sister atau Gun Sister, TL, Gun juga cara informal untuk mengatakan F*** dalam bahasa Mandarin ini dua arti yang berbeda. Gun Sister, kau ingin merayuku. Dasar mesum. Mulut King Feng sedikit melengkung dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Vampir licik itu akhirnya menunjukkan niatnya. Apa? Aku ingin merayu kamu. Ruyan Liu tampak bingung. Bulu matanya bergerak naik turun. Ia benar-benar ingin menendang pria ini. Jangan terlalu narsis. Aku ingin jadi adikmu untuk satu tim denganmu. Aku nggak ngangka kamu bakal salah paham. F***K, adik. Aku masih perjaka, oke. Pikiranmu kotor banget. Sekarang Ruyan Liu telah mencap King Feng dengan sebutan, narsis. Jangan terlalu narsis. Aku cuma mau jadi adikmu, dan aku nggak bermaksud merayumu. Ruyan Liu memutar matanya dan terdiam. Ia tercengang oleh narsismenya. Oh, ya, Kak. Sekarang aku setuju. Bisakah kamu memberikan 50% keuntungannya untuk Ice Snow Corporation? King Feng hanya bisa menyetujui Ruyan Liu menjadi saudara perempuannya demi kebaikan perusahaan. Istriku, ini salahku. Ini semua demi kebaikan perusahaan. Kalau aku tidak setuju jadi saudaranya, dia akan mengambil keuntungannya. Demi perusahaan, aku mengorbankan integritas moralku sendiri. Aku yakin istriku akan memujiku atas betapa perhatian dan tidak egoisnya aku, pikir King Feng dalam hati. Baiklah, karena aku adikmu, tentu saja aku akan menjagamu. Kontraknya berjalan sesuai dengan apa yang kau katakan. Mendengar King Feng memanggilnya adik Gan, wajah cantik Ruyan Liu menampakkan sedikit kebahagiaan. Dia tahu bahwa dia telah menjalin hubungan dekat dengan pria di depannya, yang membuatnya agak malu dan terkejut. Karena pria ini baru saja menggodanya. Ruyan Liu tersenyum menawan. Menekan rasa malu di hatinya, ia mengambil kontrak itu dan menghela napas, lalu membubuhkan stempel perusahaan di atasnya. Kontrak resmi pun berlaku. Terima kasih, Gun Sister. King Feng menerima kontrak itu, berterima kasih padanya dan bersiap untuk pergi. Ini hari pertamaku menjadi kakakmu. Sebagai kakakmu, bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Wajah King Feng tampak bingung, tidak yakin apa yang diinginkan Ruyan Liu. Dia baru saja menyelesaikan negosiasi dengan Ruyan Liu. Tentu saja, dia ingin segera kembali dan melapor kepada presiden, tidak membuang-buang waktu. Aku sudah sangat membantumu. Setidaknya kamu harus mentraktirku makan malam. Ruyan Liu menatap King Feng. Matanya yang menawan berkedip-kedip, sangat mempesona. Kakak Gan, kamu memang ingin merayuku. King Feng melirik Ruyan Liu dengan lembut dan berkata dengan nada narsis. Si cantik ingin aku mentraktirnya.
Dia pasti ingin tidur denganku, pikirnya. Bab 80. Kamu benar-benar narsis. Maniak narsis, siapa yang mau merayumu? Wajah Ruyan Liu memerah dan ia berteriak dengan nada sedikit marah. Jelas, kata-kata Li Qingfeng membuatnya sangat malu. Ia adalah Presiden Liu Corporation, wanita tercantik pertama di kota Laut Timur, dan seorang dewi yang menawan. Namun, kini, seorang pemuda tiba-tiba menggodanya. Memang, tak seorang pun berani menggodanya di kota Donghai. Li Qingfeng adalah yang pertama. Hal ini membuatnya merasa berbeda, malu, dan terkejut. Jangan marah, Kak Gan. Wanita jadi jelek kalau marah. Ayo pergi. Aku akan mengundangmu makan malam. Li Qingfeng menggunakan taktiknya untuk membujuk wanita itu, membuatnya tertawa. Sialan. Aku mau pasta dan steak. Ruyan Liu tersenyum menawan dan ingin membuatnya mengeluarkan uang. Lagi pula, dia sedang menggodanya. Baiklah. Kakak Gan. Li Qingfeng tersenyum dan berjalan keluar bersamanya. Saat itu pukul 12 siang, tepat waktunya makan siang. Kakak Gan, mobilmu cantik sekali. Di tempat parkir, Lily melihat sebuah sedan putih ramping dan memujinya dari lubuk hatinya. Tentu saja, ini model edisi terbatas dari Maserati. Satu-satunya. Berbicara tentang mobil kesayangannya, Ruyan Liu tersenyum menawan, wajahnya penuh kebanggaan. Dia punya minat khusus pada mobil, terutama tampilan dan warna Maserati, jadi dia membeli satu-satunya mobil di dunia. Gan, kamu yang nyetir atau aku? Tentu saja itu kamu. Baiklah, silakan duduk, cantik. Li Qingshan membuka pintu, memperlihatkan senyum seorang pria sejati. Ia menuntun Ruyan Liu ke kursi penumpang dan masuk ke dalam mobil. Kakak, kita makan di mana? Pergi ke restoran Valentine, kata Ruyan Liu dengan menawan. Apa, restoran Valentine? Itu adalah restoran milik sepasang kekasih, tempat para pasangan sering makan malam. Kau gadis mesum, ingin merayuku, kata King Feng Li dengan nada mendengus pelan kepada Ruyan Liu. Kamu gadis mesum. Oh, kamu yang mesum. Jangan narsis begitu. Kita ke sana karena pasta dan steaknya enak. Apa hubungannya dengan merayu kamu? Ruyan Liu merasa canggung. Ia benar-benar takluk oleh narsisme Li Qingfeng. Tiba-tiba ia menyesalinya. Ia tak akan mau jadi adik laki-lakinya kalau tahu pria itu senarsis itu. Perlakukan dia sedikit lebih baik daripada yang lain, dan dia akan berpikir ia ingin merayunya. Tentu saja, Ruyan Liu tidak tahu bahwa ia telah berbuat salah kepada Li Qingfeng. Karena ia cantik dan menawan, dan jika itu terjadi di zaman kuno, keberadaannya pasti akan membawa malapetaka bagi kerajaannya karena raja akan sibuk mengawasinya, alih-alih mengawasi tugas dan pekerjaannya. Sekadar memperlihatkan pesona samar dan senyum lembut saja sudah bisa sangat menarik bagi kaum lelaki. Jika pria lain yang melihat postur menawan Ruyan Liu, mereka pasti akan meneteskan air liur, dan hampir tidak bisa berjalan. Setidaknya, Li Qingfeng tidak meneteskan air liur, jauh lebih baik daripada kebanyakan pria. 10 menit kemudian, Lily dan Liu Ruyan datang ke restoran Valentine. Restoran itu memiliki 5 lantai, dekorasinya mewah, dan pintunya dihiasi dengan bunga mawar. Sepasang kekasih saling berpelukan memasuki restoran dengan mesra. Kadang-kadang beberapa pasangan berciuman dan melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak. Tampan dan cantik, kamu ingin makan apa? Ketika King Feng Li dan Ruyan Liu baru saja memasuki restoran dan duduk, seorang pelayan cantik bergegas menghampiri mereka sambil memegang menu. Coba aku lihat. Lily mengambil menu dan membacanya. Hari ini dia yang traktir, jadi dia yang memutuskan mau makan apa. 2 porsi pasta, 2 steak medium well, dan 2 botol anggur Prancis, terima kasih. King Feng Li tersenyum tipis, dan memesan 2 makanan klasik di sini. Baik, Tuan. Bagaimana Anda ingin membayar? Pelayan cantik itu tersenyum dan berkata. Saya akan membayar. King Feng Li tersenyum tipis, mengambil kartu bank dan membayar. Beri aku waktu sebentar. Pelayan cantik itu tersenyum lembut dan berbalik, berbisik. Pasangan itu datang makan malam dan pria itu yang membayar. Apakah wanita ini seorang wanita jalang dan ingin merayu pria tampan ini demi uangnya? Suara pelayan cantik itu rendah, tetapi Li Qingfeng masih mendengarnya. Ia berkata sambil tersenyum, Kakak Gan, tahukah kamu apa yang dikatakan pelayan tadi? Apa yang dia katakan? Dia bilang kau seorang jalang yang ingin merayuku. Narsisis. Percaya nggak sih kalau aku bakalan hantam kamu ke Samudra Pasifik? Ruyan Liu benar-benar kesal dengan sikap narsis Li Qingfeng. Ia melambaikan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, siap memberinya pelajaran. Pasangan-pasangan di meja lain tampak mesra. Namun, meja tempat Li dan Ruyan Liu duduk sempat sedikit bertengkar.
Wanita itu bahkan sampai mengepalkan tinjunya, yang menarik perhatian seorang pria. Sesaat kemudian, pelayan meletakkan pasta, steak, dan anggur merah di atas meja. Tuan, Nyonya, silakan nikmati. Terima kasih. King Fengli mengucapkan terima kasih dan mulai makan bersama Ruyan Liu. Cantiknya, bolehkah aku duduk di sini? Ketika keduanya baru saja mulai makan, seorang pria parubaya berwajah pucat, mengenakan setelan jas dan parfum datang ke sisi Ruyan Liu dan bertanya sambil tersenyum. Dia melihat Ruyan Liu dan Li Qingfeng sedang bertengkar, dan Ruyan Liu bahkan mengacungkan tinjunya, mengira mereka hampir putus. Wanita itu begitu cantik sehingga wajar saja jika dia ingin mengejarnya. Aku tidak mengenalmu, dan tidak ada tempat di sini. Alis indah Ruyan Liu sedikit berkerut, tidak peduli dengan pria parubaya di depannya dan langsung menolaknya. Perkenalkan, saya Mao Zhang. Soal tempat duduknya, akan ada lagi setelah beliau pergi. Pria parubaya bernama Mao Zhang tersenyum tipis dan siap meminta King Fengli pergi. Temanku, kamu bertengkar dengan wanita cantik ini dan dia bahkan mengacungkan tinjunya. Apa kalian sudah putus? Wajar kalau pacaran. Karena dia sudah tidak menyukaimu lagi, silakan pergi. Mao Zhang mendatangi King Fengli, tersenyum tipis dan memintanya pergi. Namamu Mao Zhang. Kurasa nama yang lebih tepat untukmu, idiot. Kau pikir kita putus setelah bertengkar? Apa kepalamu ditendang keledai? Imajinasimu terlalu hebat. Lili memutar bola matanya, tak bisa berkata-kata. Imajinasi orang ini benar-benar ditendang oleh seekor keledai. Sepertinya daya tarik Ruyan Liu terlalu kuat. Seorang pria memutuskan untuk mengejarnya ketika dia datang ke restoran. Temanku. Wanita ini tampak mempesona dan tak tertandingi. Tapi kau memakai mantel kamuflase yang harganya paling mahal 20 RMB. Kau takkan bisa menandingi wanita cantik di depanmu ini. Kalau kau pintar, kau pasti akan pergi. Mao Zhang tersenyum ringan, mengulurkan pergelangan tangannya dan memperlihatkan jam Rolex, wajahnya penuh percaya diri. Sebuah jam tangan Rolex bernilai belasan ribu. Mao Zhang ingin menggunakan uang itu untuk menyombongkan diri dan membuat pemuda itu berhenti. Entahlah dari mana kau merasa superior. Jam tangan Rolex saja sudah membuatmu bangga. Meskipun kau pakai parfum Versace, kau tak bisa menyembunyikan bau uang. Dasar sampah. Li Qingfeng sedikit mengernyitkan alisnya, dan menghina Mao Zhang. Ketika seseorang mengkritiknya, mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.